Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak dapat berkumpul dan beribadah di gereja, tapi dengan hati yang sungguh kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah hal pertama yang terlintas di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami terus diberi kesehatan. Terima kasih, kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga kami, bersekutu dan beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan yang demikian ajaib. Walau dalam kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan, kami masih boleh bertahan dan terus bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Pada saat kami takut, kami tahu kepada siapa kami minta tolong. Pada saat kami lelah, kami tahu di mana kami boleh bersandar. Pada saat kami bimbang, kami tahu kepada siapa kami boleh menyerahkan segala beban yang ada. Sungguh, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk selalu taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saya percaya bahwa kita semua sudah sangat rindu untuk boleh beribadah bersama-sama. Tapi percayalah, saat kita diam di hadirat-Nya, kita boleh memandang wajah-Nya, kita boleh mendengar suara Tuhan, dan kita boleh merasakan kasih-Nya. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, jiwaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rindu memandang
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Cecep. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi,
ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat YSK Bandung yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini dalam peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita akan menyiapkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan menyiapkan bagian Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami datang padamu ya Tuhan untuk meminta, memohon anugerah-Mu supaya firman Tuhan disingkapkan, kebenaran Tuhan dinyatakan, sehingga kami beroleh pengertian, kami dituntun dalam perjalanan hidup kami dan mengerti kehendak Tuhan. Berkatilah ya Bapa pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Paskah. Sewaktu Paskah kita mengucapkan selamat hari Paskah. Natal kita mengucapkan selamat hari Natal. Tetapi pada peringatan kenaikan Tuhan, tidak lazim kita mau mengucapkan ucapan selamat. Mau selamat apa saudara? Dan memang di dalam pengertian yang sebenarnya
kalau kita membaca konteks bagian-bagian Alkitab yang menceritakan atau menuliskan tentang kenaikan Tuhan Yesus, suasananya bukan suasana gembira. Suasananya bukan suasana yang patut untuk dirayakan. Saudara-saudara, bagian pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14, kalau saudara membaca, seharusnya kalau mau lengkap itu mulai dari pasal 13. Pada waktu itu saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus menjelang hari kematian Tuhan, kira-kira 7 hari sebelumnya. Dan pada waktu itu sudah tidak ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Berarti yang berkumpul adalah murid-murid yang betul-betul memang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi gereja Tuhan di masa depan. Nah, saudara-saudara, dalam situasi itu Tuhan Yesus memberikan begitu banyak kebenaran firman Tuhan sebagai bekal untuk mereka mempersiapkan diri ketika Yesus pergi dari dunia ini. Dan pada bagian ini saudara-saudara, Tuhan Yesus secara terus terang dia mengatakan bahwa dia akan pergi dari dunia ini. Jangan gelisah hatimu. Aku akan pergi meninggalkan kamu. Saudara-saudara bayangkan, kira-kira 3,5 tahun mereka hidup bersama-sama. Betul-betul dalam pengertian lahiriah atau hurufiah, saudara. Mereka betul bersama-sama. Hari demi hari mereka bersama-sama mengalami pengalaman hidup bersama, melihat hal-hal, kejadian-kejadian secara bersama. Jadi saudara-saudara, ikatan hubungan di antara mereka itu demikian erat, demikian kuat. Sehingga kalau Tuhan Yesus kemudian meninggalkan mereka, secara manusia tentu ini membawa kesedihan dan menjadi pertanyaan bagi mereka yang ditinggalkan. Bagaimana ke kami yang ditinggalkan? Apa yang terjadi dengan kami? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perpisahan itu pasti akan meninggalkan semacam perasaan duka atau sedih. Orang tua yang terpaksa meninggalkan anak-anaknya, saudara, karena harus pergi ke tempat pekerjaan yang jauh misalkan. Ayah atau ibu, saudara, tentu akan sangat sedih. Saudara-saudara, saya ketika menyiapkan bagian firman Tuhan ini teringat ada lagu bahasa Indonesia yang dulu sangat terkenal, dinyanyikan oleh penyanyi yang buat saya sangat mengagumkan suaranya, saudara, yaitu Bruri Marantika. Judul lagu itu Pergi untuk Kembali. Nah, saudara-saudara, di dalam lagu ini sang penyanyi, seorang pria, mengungkapkan isi hatinya bahwa dia akan meninggalkan kekasihnya, tetapi dia akan kembali lagi. Saudara-saudara, kepergian selalu meninggalkan kesedihan. Itu sesuatu yang wajar. Cuma persoalannya, saudara, pergi, yakinkah akan kembali? Pergi, yakinkah akan kembali membawa sesuatu yang baik sehingga kesedihan ini akan berubah? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sempat nanti saja dengerin lagu ini, saudara mendengarkan lagu Bruri ini, saudara akan memperhatikan kata-kata lagu ini seperti di awal-awal memberikan janji bahwa dia pergi tapi dia akan kembali. Cuma sayang, saudara-saudara, di bagian kata-kata terakhir dia mengatakan, kalau engkau setia, aku akan kembali. Tetapi tidak dilanjutkan memang. Cuma kita berpikir, kalau tidak setia bagaimana? Tidak akan kembali. Saudara-saudara, mungkin ada semacam, ya ini hanya ilustrasi saja untuk memberikan perbandingan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, sebenarnya dia juga memberikan beberapa janji. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja, sehingga membiarkan murid-muridnya di dalam kesedihan dan kebingungan. Saudara-saudara, ada janji-janji yang Tuhan berikan.
Yang pertama, saudara-saudara, nanti saudara akan melihat di pasal yang ke-14 lanjut, Injil Yohanes dan juga pasal 16, bahwa Tuhan Yesus mengatakan dia berjanji akan mengutus Roh Kudus ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Jadi kamu tidak akan ditinggalkan. Roh Kudus akan memimpin kamu. Silakan saudara membaca pasal 14 dan pasal 16 tentang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menyertai, memimpin, bahkan mengarahkan bagaimana kamu hidup dan lain sebagainya, sehingga kamu tidak ditinggalkan seperti seorang anak yatim piatu. Tapi bukan itu yang akan kita bahas, saudara-saudara. Saya akan menyampaikan hal yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu di pasal 14 ayat 1 sampai 7. Yang dijanjikan oleh Tuhan adalah bahwa dia meninggalkan murid-murid, dia pergi untuk menyediakan tempat. Saudara-saudara, Yesus pergi naik ke surga, ke rumah Bapa, supaya dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, tentu penggunaan kata tempat ya di dalam bahasa aslinya seperti rumah atau rumah besar itu adalah kiasan, saudara-saudara. Pada zaman itu biasanya, saudara-saudara, kalau rumah-rumah itu besar-besar ya, kalau ada keluarga mempunyai anak laki-laki, biasanya kemudian membangun rumah di sebelah rumah orang tuanya, sehingga rumah itu makin lama makin besar. Kalau anaknya 7, wah lama-lama itu menjadi sebuah rumah-rumah yang besar begitu ya. Jadi saudara-saudara, ada semacam kiasan di situ. Nah, Tuhan tentu tidak menyediakan properti di sorga seolah-olah kita punya sekian hektar rumah, sekian hektar tanah dan rumah yang besar. Bukan itu tentunya, saudara. Ini hanya kiasan yang mau menggambarkan bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya kita nanti akan bersama-sama dengan dia, berkumpul bersama, bersekutu bersama dengan Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi jangan takut, jangan gelisah. Dia gak pergi kemana-mana, dia pergi ke rumah Bapa. Dan saudara, kalau di bagian yang lain dari Alkitab, kita mengetahui dan juga menjadi pengakuan iman kita bahwa ketika Yesus sampai kepada Bapa sebagai anak manusia, dia dimuliakan. Itulah pengakuan iman kita. Dan dia menjadi raja di atas segala raja, kuasa, segala kuasa diberikan kepada dia. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana kita yakin? Bagaimana kita pasti tahu? Saudara, lagu Bruri tadi tidak memberikan kepastian dia akan pulang. Itu tergantung kamu katanya. Kalau kamu setia, kamu akan kembali kepadaku. Tetapi, saudara, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus benar? Dia menyediakan tempat. Saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, baru kita mengerti. Sebab apa, saudara-saudara? Ketika dia pergi, dia tahu jalannya. Saudara-saudara, Thomas, salah seorang murid Tuhan, dia masih memikirkan perkataan aku pergi dan dia tahu jalannya itu di dalam pengertian jasmani. Pada waktu itu tidak ada kompas, saya tidak tahu apakah ada peta ya. Tetapi barangkali Thomas mengatakan, kalau kamu punya petanya, kalau engkau punya petanya, aku tidak. Jadi bagaimana aku tahu engkau kemana? Tolong tunjukkan jalannya. Nah, saudara-saudara, Thomas masih berpikir secara jasmani. Yesus akan pergi, mungkin pergi ke satu tempat, ke tempat lain, ke negara yang lain begitu ya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak bicara secara jasmani, tidak menyampaikan janji bahwa dia itu mengetahui jalan secara jasmani. Kenapa? Karena dialah jalannya. Di dalam ayat yang ke-6, ini sebuah ayat yang terkenal, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kepada Bapa. Kalau sederhananya, bagaimana kamu bertanya, aku tahu atau tidak jalannya, sehingga kamu ingin ditunjukkan, aku jalannya. Dengan kata lain,
Hanya Aku yang tahu jalan kepada Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi jaminan bagi kita. Kita bisa tahu pasti Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita sesudah kenaikannya ke surga, karena Dialah jalannya. Dan Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah Sang hidup itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Tuhan. Saudara-saudara, mungkin orang bertanya juga, bagaimana kita tahu pasti kalau Yesus satu-satunya jalan? Sudah di dalam ayat yang ke-7, makanya saya mengajak kita membaca sampai ayat yang ke-7, ada pernyataan yang penting sekali. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam benak, dalam pikiran murid-murid dan kebanyakan orang mungkin sampai saat ini, yang tahu jalan ke sorga, jalan ke rumah Bapa ya Bapa. Tetapi saudara, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kalau kamu melihat Aku, sebetulnya kamu sudah melihat Bapa. Artinya saudara, Tuhan Yesus mengklaim bahwa Dia dengan Bapa adalah satu, tidak terpisah. Dialah Sang Pencipta itu. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang berkuasa atas alam semesta, seperti Bapa juga. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu jalannya karena Dialah jalannya itu. Dan Dia punya kuasa atas segala alam semesta, saudara-saudara. Dan Dialah Allah yang datang menjadi manusia itu. Jadi saudara-saudara, melalui rangkaian ayat-ayat yang kita baca, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah jaminan yang pasti. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan dampak, memberikan bukan sekedar pengertian, saudara, supaya kita tahu, tetapi pengaruh kepada kita yang hidup pada zaman ini, kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan, bahwa Dia pasti menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara-saudara, tetapi ada hal yang kedua yang Tuhan janjikan, yaitu Dia juga akan datang kembali untuk kedua kalinya. Kalau Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, maka Aku akan datang kembali. Peduli kamu sadar atau tidak, siap atau tidak, apakah kamu percaya atau tidak, apakah kamu setia atau tidak, saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali. Saudara-saudara, dua hal ini berkaitan. Kedatangan Tuhan Yesus itu berkaitan dengan bagaimana saat ini Dia dimuliakan di sorga. Nanti pada waktunya Tuhan akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, bukan lagi sebagai seorang pribadi, bayi kecil yang diam-diam datang ke dalam dunia, hanya ada tanda-tanda kosmik barangkali ya, ada orang-orang tertentu yang mengenal. Tidak begitu, saudara. Ketika kedatangannya yang kedua, dunia akan mengenal Dia. Seluruh dunia akan tahu Dia. Dan pada waktu itu, saudara, pada kedatangannya yang kedua, Dia datang sebagai Raja. Maka setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Jadi saudara-saudara, perayaan atau peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan dua janji yang penting bagi kita. Yang pertama, sebetulnya ada tiga, tetapi yang dibahas hari ini hanya dua, saudara. Yang pertama adalah bahwa ada kepastian bahwa kalau kita selesai dari dunia ini, kita mempunyai tempat bersama dengan Bapa di surga. Karena Dialah jalannya, satu-satunya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus pasti akan datang. Saudara, dunia ini tidak berputar seperti roda. Tidak, saudara. Dunia ini tidak terus-menerus berputar, tiada henti. Hidup ini tidak ada akhirnya begitu, tidak. Hidup ini ada awalnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi akan ada akhirnya, saudara-saudara, ketika Tuhan menutup buku bumi ini, yaitu pada hari kedatangannya yang kedua. Ini sesuatu yang pasti, saudara, sebab yang menjanjikan adalah Dia pemilik surga.
Nah, apa artinya bagi kita saat ini sekarang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengaitkan, atau saya mendengarlah paling tidak saudara-saudara ya, mengaitkan wabah corona ini dengan kemungkinan hari kiamat. Apakah ini tanda dan lain sebagainya. Saya tidak tahu saudara, dan saya kira tidak ada orang yang tahu. Dan sebetulnya tidak begitu penting untuk mengetahui, cari-cari tahu itu sebetulnya. Di balik wabah ini atau wabah-wabah sejak dahulu, sebetulnya ini adalah sebuah peringatan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada umat manusia. Baik mereka yang percaya kepada Tuhan, gereja Tuhan, ataupun yang tidak, bahwa Tuhanlah yang punya kuasa atas alam semesta. Saudara-saudara, saya kira tepat waktunya kalau kita saat ini di tengah-tengah situasi wabah yang belum selesai, juga untuk mengingat dan meyakini bahwa dunia ini satu waktu akan berakhir. Apakah berakhirnya lewat wabah ini? Saya tidak mengatakan begitu, saudara, jangan salah paham. Dan saya tidak tahu, saya pribadi saudara tidak yakin. Saya punya keyakinan wabah ini akan berlalu. Karena itu tidak ada pentingnya kita mempersoalkan, mengaitkan wabah ini dengan hari kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan peringatan lewat wabah ini, lewat kesusahan hidup, lewat segala macam jalan yang Tuhan berikan, supaya kita siap menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah saat ini kita menjadi orang-orang percaya yang sudah jauh dari Tuhan. Kita tidak punya gairah lagi. Kita tidak punya semangat lagi untuk beriman, percaya kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Saudara, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Saudara, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Karena itu saudara-saudara, biarlah di dalam situasi ini kita mau meyakini bahwa Tuhan naik ke surga, satu waktu dia akan kembali. Tetapi bukan hanya dia kembali untuk memberikan hukuman. Hukuman diberikan kepada orang yang tidak percaya, yang tidak mau beriman, yang tetap mau hidup di dalam kejahatan dan dosa-dosa, saudara. Tetapi dia berjanji juga akan memberikan tempat kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini menjadi penghiburan bagi kita sekalian. Saudara, semoga kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh, beriman, dan pada saat ini di tengah kita punya begitu banyak waktu, mari saudara kita bersama-sama belajar lagi firman Tuhan. Kita menggali, kita banyak berdoa supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang maha kuasa, saat ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Tuhan yang menuntun, memimpin, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, di tengah suasana ketidakpastian, wabah yang masih belum selesai, yang mungkin akan memasuki gelombang kedua atau ketiga, Tuhan tolonglah kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya hidup kami pun dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami.
Kami nantikan kehadiran semuanya di ibadah hari Minggu nanti. Saya persilahkan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.